Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita untuk bab yang berikut adalah perjuangan PGRI dalam mewujudkan keutuhan organisasi. Minggu-minggu yang lalu atau video-video pembelajaran Bapak sebelumnya sudah menyampaikan kepada kalian bahwa Kongres PGRI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 sampai tanggal 25 November 1945 dan telah membentuk pengurus besar PGRI di seluruh Indonesia. Bahwa kalau kita bicara tentang Kongres yang ke-10 yang dilaksanakan di Jakarta, maka tidak terpisahkan dari yang namanya organisasi PKI yang saat itu mereka ingin menguasai atau menyusup masuk ke dalam kepengurusan PGRI. Bahwa Muso dan Amir Saripudin adalah tokoh pendiri PKI saat itu, di mana pada tanggal 19 September 1948 mereka membentuk yang namanya organisasi PKI tadi. Maka karena mereka merasa bahwa PGRI merupakan persatuan guru seluruh Indonesia yang sangat besar saat itu, maka mereka pun ingin bergabung dan terlibat menyusup masuk ke dalam organisasi PGRI. Awalnya PGRI pernah terlibat dalam organisasi yang dibuat oleh PKI. Misalnya saja PGRI pernah tergabung dalam organisasi SOBSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Tetapi pada saat itu, karena organisasi PGRI tidak mengetahui bahwa SOBSI ini adalah buatan PKI, maka setelah ketahuan, PGRI keluar dari pengurusan atau organisasi SOBSI tadi. Ketika Kongres PGRI yang akan dilaksanakan di Jakarta, itu PKI menyusup masuk ke dalam setelah MS Subiandinata terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI pada Kongres ke-10 di Jakarta. Maka PKI tidak merasa puas dengan hasil kongres tadi. Mereka bentuklah apa yang disebut dengan PGRI Non-Fak Sentral. Pada tahun 1962 sampai 1965 merupakan periode yang paling pahit yang dirasakan PGRI. Karena apa? Karena tadi PGRI buatan PKI ingin menguasai organisasi PGRI, maka mereka bentuklah organisasi tadi. Ketika MS Subiandinata terpilih, mereka merumuskan Pancasila sebagai tujuan pendidikan, dan PGRI Non-Fak Sentral tidak merasa puas. Mereka mulai menyebarkan berita-berita bohong, apakah itu di media massa ataupun di radio, untuk menjatuhkan PGRI yang dipilih saat Kongres ke-10 di Jakarta. PGRI Non-Fak Sentral tidak merasa puas dengan hasil Kongres tadi. Ada beberapa hal berita-berita bohong yang disampaikan oleh PGRI Non-Fak Sentral, di mana salah satunya adalah PGRI Non-Fak Sentral mengadakan konferensi daerah dengan manipulasi jumlah utusan daerah. Yang kedua, PGRI Non-Fak Sentral manipulasi jumlah anggota yang bergabung kepada PGRI Non-Fak Sentral. Yang ketiga adalah melalui majalah Suara Guru mendapatkan dukungan terhadap ME Subiandinata. Tetapi berita bohong yang dilakukan oleh PGRI Non-Fak Sentral tadi tidak mendapat tanggapan yang baik dari pengurus besar PGRI. Pengurus besar PGRI tetap berpedoman
pada Kongres ke-10 yang dilaksanakan di Jakarta, di mana Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa satu, PGRI adalah salah satu organisasi yang selalu senantiasa berpedoman Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pendidikan nasional. Yang kedua, organisasi PGRI adalah salah satu organisasi di mana mampu mewujudkan pendidikan nasional yang berkarakter. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Pak Franky pamit dari kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.